Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat sekalian, yang insyaallah kita mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita ya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami ucapkan ahlan bikum jami'an. Selamat datang kepada ikhwah sekalian dan akhwat sekalian. Pada pekan hari ini kita masuk kepada kitab ya, masuk kepada rincian tentang apa yang patut hadir ya, dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari bacaan serta gerakan kita dalam sholat. Masih dalam kitab ya, kitab yang insyaallah Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Fahmi Al-Fian FC. Kepada Al-Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, kawan-kawan pengurus DPW Wahda Islamiyah Sumatera Selatan dan seluruh yang menyaksikan kegiatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas tentang sholat ya. Kemudian kita banyak mengambil istifadah dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini terkait permasalahan-permasalahan hati, permasalahan-permasalahan penyakit hati yang menimpa orang yang menuntut ilmu. Kemudian beliau di sini masuk membahas tentang adab-adab hati dalam pelaksanaan ibadah-ibadah fardu. Dan salah satu ibadah fardu yang senantiasa dikerjakan oleh seorang muslim setiap harinya ialah sholat. Kemarin kita telah membahas sedikit terkait dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat seorang hamba. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas sedikit ya bagaimana pemaknaan, bagaimana penghayatan terhadap gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Insya Allah ya sedikit kita akan kupas itu sebelum kita masuk kepada pasal berikutnya, adab-adab terkait dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Sebelumnya kitab kita ini adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, kalau ada yang baru di sini kita sampaikan sekarang, ini adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad Ibni Abdurrahman Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini memiliki keterkaitan dengan Al-Imam Ibnu Qudamah, sebagaimana kita sebutkan dalam pembahasan kitab ini di awal pertemuan kita. Kitab ini sebagaimana sering kali disebutkan ya, bahwasanya kitab ini adalah ringkasan daripada kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnul Jauzi. Dan Ibnul Jauzi meringkas kitab Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Kemana kitab Ihya ya sangat terkenal di Indonesia dan dibahas di pesantren-pesantren di pelosok negeri kita. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Beliau mengatakan wayan bagi lil musalli an yuhdira qalbahu 'inda kulli syai'in fi shalah. Hendaknya setiap orang yang sholat itu menghadirkan hatinya, menghadirkan penghayatannya dalam setiap gerak-geriknya di dalam sholat. Fa idza sami'a nidaan
al-muadzin fal yumassil an-nida lil qiyamah wa yushammir lil ijabah. Kata beliau di sini, apabila seseorang mendengarkan azan, ketika dia mendengarkan panggilan azan Allahu Akbar, maka hendaknya pada saat itu dia mengingat bahwasanya dia juga akan dipanggil di hari kiamat kelak. Dipanggil dengan sebutan namanya. Maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menyambut panggilan tersebut. Wal yanzur madza yujib wa bi ayyi badanin yuhdir atau yahdur. Kata beliau di sini, ketika orang mendengarkan seruan azan, maka hendaknya diperhatikan ya, dengan hati apa dia datang ke menjawab seruan tersebut. Dengan badan yang seperti apa dia menjawab seruan tersebut. Kita sebutkan sebelumnya ya dalam pembahasan taharah ya, badan yang seperti apa yang harus dibawa, yang harusnya suci dari najis, entah itu di badannya, entah itu juga di dalam pakaiannya, tidak boleh ada yang terkena najis. Kemudian dengan hati seperti apa dia menyambut panggilan tersebut, menyambut seruan tersebut, dengan hati yang seperti apa? Ya, dengan hati yang penuh dengan was-waskah, hati yang penuh dengan kesibukan duniawikah, atau hati yang telah kosong dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian beliau mengatakan wa idza satara auratahu falya'lam anna al-murada min dzalika taqtiyatu fadha'ihi badanihi 'anil khalq. Apabila dia beranjak menutup auratnya, ya, laki-laki mengambil sarungnya untuk bersiap-siap sholat, yang perempuan mengambil mukena untuk siap-siap sholat dan lain sebagainya, maka ketahuilah ketika seorang muslim itu menutup auratnya, sesungguhnya dia sedang menutupi aib-aib dan kekurangan yang ada pada dirinya yang tidak ingin dia tampakkan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, saat dia melakukan itu, saat dia menutup auratnya, hendaknya dia mengingat bahwasanya di dalam hatinya ada aib, kekurangan, celah yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, seorang hamba, seorang muslim sadar bahwasanya ketika dia menutup aurat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala juga menutup aibnya. Kemudian dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah membukakan aibnya di hadapan makhluk-makhluknya. Ya. Oleh karena itu, ya hendaknya seorang muslim ketika mengingat aib-aibnya yang ada pada dirinya, yang ada pada hatinya, hendaknya dia merasa menyesal, merasa takut, dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana ya seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutupi aibnya, berusaha sebisa mungkin tidak ada dari bagian tubuhnya yang terbuka, tapi hatinya penuh dengan celah dan kekurangan. Oleh sebab itu dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan hati yang seperti itu. Nah, ini menyebabkan seorang hamba datang menuju masjid atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tawadhu, dengan hati yang penuh malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbeda orang yang memiliki penghayatan dalam sholatnya dengan orang yang tidak memiliki penghayatan. Ya kadang ya mohon maaf, apalagi kalau kita baru-baru hijrah itu kadang-kadang semangat menggebu-gebu, merasa orang yang paling bertakwa dan paling soleh. Kalau bisa selalu sholat 5 waktu di masjid, kemudian sholat di saf yang paling pertama. Tapi ditambah dengan itu, ya itu baik. Akan tetapi biasanya atau terkadang ya, ada saja penyakit hati yang masuk ke dalam diri kita, yaitu kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa diri kita yang sudah sholat 5 waktu di masjid, yang sudah menjaga sholat di awal waktunya, merasa lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Tidak seperti itu. Ya, ada aib kita yang Allah jaga, Allah tutupi, yang tidak buka, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan penuh aib dan kekurangan. Olehnya sekali lagi ya, penghayatan dan pemaknaan ini begitu penting dan ini berpengaruh besar pada sholat kita, kawan-kawan sekalian. Kemudian beliau mengatakan di sini wa idza istaqbala al-qiblata faqad sarafa wajhahu 'anil jihad ila jihati baitillah ta'ala fa sarfu qalbihi ila Allah ta'ala aula min dzalik.
Apabila kita menghadap kiblat, maka kita menghadap kepada satu arah saja. Menghadap ke arah satu yang satu menyebabkan kita berpaling daripada arah-arah yang lain. Kalau kita sholat, kita mengarah ke arah barat ya, karena kiblat kalau kita di timur maka kiblat kita berada di barat. Olehnya kita akan berpaling, akan membelakangi timur. Kemudian utara dan selatan akan ada di sisi kanan dan sisi kiri kita. Dan kita hanya menghadap pada satu arah, yaitu barat, yaitu arah kiblat. Demikian pula orang yang berada di utara misalnya. Kiblatnya di selatan. Maka dia akan berpaling dari arah utara dan menjadikan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya barat dan timur. Dan demikian pula tempat-tempat yang lain. Artinya kita hanya bisa mengarah pada satu titik. Nah, di sini beliau mengatakan, fasarfu qalbihi ila Allah Ta'ala aula min dzalik. Memalingkan hati atau mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu titik tujuan itu lebih penting, lebih utama dibandingkan mengarahkan diri kita ke arah kiblat. Dan ketika kita mengarahkan diri kita ke arah kiblat, kita harus berpaling daripada arah-arah yang lainnya. Demikian pula apabila seorang hamba hanya menunjukkan hatinya, mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ia harus memalingkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang menghadap ke arah kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus berpaling dari keluarganya. Dia harus berpaling dari perusahaannya. Dia harus berpaling dari seluruh keterkaitannya dengan dunia ini. Dan ini berat sekali. Ya, butuh usaha dan kerja keras untuk memalingkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama ya, ketika hati ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini maknanya adalah ikhlas. Ketika hati melenceng kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada ketidakikhlasan atau kesyirikan. Jadi hendaknya seorang hamba ketika sholat itu hendaknya berniat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung daripada niatnya. Kalau menurut takdirannya para ulama, ya hadis ini kurang lebih akan berbunyi seperti ini. Innamal a'malu yasihhu binniyah. Amal-amal itu akan sah apabila ada niatnya. Jadi amal-amalan itu akan sah apabila ada niatnya. Dan sebagaimana kita tahu bersama kawan-kawan sekalian, bahwasanya tujuan atau maksud daripada niat itu ada dua. Yang pertama, untuk menentukan tujuan beribadah. Untuk menentukan tujuan beribadah. Yang kedua, untuk membedakan ibadah itu dengan pekerjaan yang lain. Atau yang ketiga, tambahan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama, ya niat itu untuk menentukan tujuan ibadah. Tujuan ibadah maksudnya untuk apa kita beribadah, untuk siapa kita beribadah. Nah, makanya perlu untuk berniat di dalam hati dan di banyak ibadah ya, atau kebanyakan ibadah itu memang membutuhkan. Ya, jadi penting untuk senantiasa mengoreksi niat kita di awal ibadah kita. Nah, perlu saya tekankan di sini kawan-kawan sekalian, ini mungkin sekedar mengingatkan saja ya. Orang yang tidak berniat itu atau yang tidak ikhlas, tidak menjadikan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya terjatuh ke dalam dua hal. Ya. Yang pertama, dia jatuh ke dalam kesyirikan, atau yang kedua, dia jatuh ke dalam perkara yang namanya ghaflah atau kelalaian. Ya. Jadi begini, orang yang beribadah dan meniatkan ibadahnya kepada Allah, maka dia ikhlas. Orang yang meniatkan ibadahnya bukan karena Allah, maka dia syirik. Dan orang yang lupa meniatkan ibadah ini untuk siapa, maka dia lalai atau ghaflah. Ya, jadi kalau misalnya tidak berniat, tidak jadi ikhlas. Ibadahnya tidak jadi ikhlas. Dan kebanyakan ibadah seperti itu. Walaupun para ulama menyebutkan beberapa ibadah tertentu, ya tidak membutuhkan niat.
Baik, kawan-kawan yang berbahagia, beliau di sini menyebutkan idza kabbarta ayyuhal musalli fala yakdzibanna qalbuka lisanak li'annahu idza kana fi qalbika syai'un akbar min Allah taala faqad kadzab. Beliau di sini apabila engkau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kita semua sudah hafal ini semenjak SD. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kata beliau, jangan sampai lisan kamu, lisan Anda, mendustakan apa yang ada di dalam hati. Maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini, apabila orang sholat, tapi di dalam hatinya ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah berdusta. Ya, dia mengatakan Allah yang Maha Besar, tapi di dalam hatinya ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbukti dari apa? Kata beliau di sini, fahdar an yakuna al-hawa indaka akbar bidalili itharika muwafaqatahu ala ta'atillahi ta'ala. Bagaimana seorang bisa mengetahui kalau ada yang lebih besar ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya? Apabila hawa nafsunya diperturutkan, kata beliau. Kenapa? Karena kalau misalnya Allah lebih besar, maka dia akan memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menyingkirkan hawa nafsunya. Ya, seorang yang menunda-nunda sholat misalnya. Orang yang menunda-nunda sholat sampai habis waktunya. Sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan perdagangan, maka kita patut pertanyakan pada diri kita apabila kita terjatuh dalam perkara seperti itu. Apakah benar ya dalam hati kita Allah yang Maha Besar, atau lebih besar perdagangan kita, lebih besar dagangan kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Atau lebih besar urusan duniawi kita apapun itu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lebih besar perintah bos kita ya dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita untuk mengkoreksi diri kita bersama kawan-kawan sekalian. Nah, beliau telah mengingatkan di sini, dan ini cukup menjadi pelajaran buat kita. Dan ini pada semua hal, ketika kita mengatakan Allahu Akbar di dalam sholat kita, bukan berarti Allah Maha Besar hanya di dalam sholat. Akan tetapi kita mengikrarkan di dalam diri kita atau di dalam sholat kita bahwasanya ya Allah, Engkaulah yang Maha Besar di dalam kehidupan kita. Makanya kita mengatakan kul ya inna sholati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi dia. Kenapa? Karena dia yang Maha Besar. Nanti kita lihat pada perkara-perkara yang lain, misalnya puasa. Kita lebih mendingan tidak puasa misalnya, atau ada orang yang lebih mementingkan tidak berpuasa dibandingkan berpuasa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada wanita yang takut kehilangan pekerjaannya dibandingkan dia berhijab. Ada wanita mungkin atau ada orang yang takut kehilangan pekerjaan apabila dia menjalankan atau menampakkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Dan lain sebagainya, ya. Ada orang yang takut miskin kalau tidak ambil harta riba, kalau tidak meminjam di bank atau kalau tidak menabung di bank, dan lain sebagainya, ya. Ada orang yang takut tidak punya kendaraan kalau tidak kredit di rentenir misalnya. Nah, ini semua orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya, keinginan duniawinya dibandingkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi perlu kita yang seperti ini ya perlu mengkoreksi diri. Apakah benar Allahu Akbar itu kita ikrarkan dengan hati kita atau cuma sekadar ucapan di lisan kita? Ini sama-sama buat kita semua untuk mengkoreksi diri. Ya, alhamdulillah beliau di sini mengingatkan ini. Fa idza sta'adta, apabila kamu membaca ta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam anna al-isti'adata hiya luju'un ila Allah subhanahu fa idza lam talja' bi qalbika kana kalamuka lagwa. Dan ketika kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibaratnya kamu itu ya mengungsi atau lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, isti'adah itu atau luju ya, kita di sini beliau mengatakan luju kepada Allah.
luju dalam bahasa Arab, luju kepada Allah itu maksudnya apabila ada anak-anak, anak bayi atau anak kecil, ya, dia melihat sesuatu yang menyeramkan, misalnya. Dia melihat sesuatu yang menyeramkan, kemudian dia lari kepada kedua orang tuanya, menuju kepada orang tuanya dan berlindung, meminta perlindungan. Itu yang disebut sebagai luju. Ya, lari dari sesuatu yang dia takuti, yang dia tidak inginkan, yang membahayakan dirinya kepada sesuatu yang melindunginya. Ya, demikian juga seorang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya lari dari gangguan syaitan yang akan mengganggu sholatnya dan kehidupannya menuju perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, olehnya jangan sampai, sekali lagi kata beliau ini, jangan sampai orang yang seperti ini berdusta lisannya atau hatinya tidak sesuai dengan apa yang ada di lisan. Dia bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika sebelum dia membaca surah Al-Fatihah. Tapi hatinya masih terkait, masih terpaut pada benda-benda yang dia anggap mampu menjaga dirinya dan menolong dirinya dari mara bahaya. Masih pakai jimat, masih pakai apa lagi namanya, jampi-jampi diletakkan di rumahnya dan lain sebagainya. Orang yang beristi'adzah, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah melindungi seorang hamba, maka tidak ada yang bisa mengganggunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang terkait dengan isti'adzah. Kemudian beliau mengatakan watafaham makna ma tatlu wa ahdir at-tafahuma biqalbika 'inda qaulika alhamdulillahi rabbil alamin. Hendaknya setiap orang yang sholat itu memahami makna bacaan-bacaan yang dia baca. Apa yang dia baca, dia pahami. Kemudian mulai tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hadirkan dalam hati kita kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Munculkan di dalam hati kita rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi kita sebagai hamba. Ya, zat yang kita hadapi sekarang ini dalam salat kita adalah zat yang menyayangi kita. Akan tetapi dia itu Malik Yaumiddin. Walaupun dia zat yang maha penyayang, tapi dia juga adalah raja dari hari pembalasan kelak. Ini memunculkan dalam hati kita rasa takut padanya. Ya, kita dapati ya, kalau di dalam dunia ini, atau kebanyakan ya manusia di dunia ini, ketika menjadi raja dan berkuasa, biasanya tidak penyayang kepada rakyatnya. Kalau dia memiliki kekuatan yang luar biasa, atau raja yang begitu penyayang tapi biasanya lemah, memiliki kasih sayang tapi lemah sekali. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat ini. Lemah lembut, kasih sayang kepada hamba, kepada makhluk, pada seluruh alam, tapi dia adalah raja dan pemilik hari pembalasan yang memiliki keperkasaan. Kemudian ketika kita mengatakan atau membaca ya firman-firman Allah seterusnya, kita berusaha untuk meresapi, mendalami maknanya. Oleh karenanya, hendaknya kita juga menyisihkan waktu untuk mempelajari surah Al-Fatihah ini, terutama tafsirannya, fawaid atau faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Ya, kalau misalnya bisa ya kawan-kawan, carilah pengajian yang membahas tentang itu. Ini juga saran buat kawan-kawan di Sumatera Selatan, buatlah kajian terkait dengan pembahasan surah Al-Fatihah. Ya, ini penting dan ini perlu untuk diulang-ulang. Ya, siapapun kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sholat kita. Dan sayang rasanya kalau kita membaca begitu saja tanpa memiliki pengetahuan, pendalaman terhadap makna yang dikandungnya. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, beliau tadi menyebutkan bahwasanya seorang muslim itu hendaknya memahami apa yang ia ucapkan di dalam salatnya. Ya, kemudian beliau di sini menyebutkan ya seorang sahabat yang bernama Zurarah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala,
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, dan apabila sangkakala ditiup. Kemudian apa kata beliau di sini? Kharra mayyitan, maka sang sahabat tadi yang bernama Zurarah tadi meninggal dunia langsung seketika itu. Wa ma dzaka illa li'annahu sawwara tilkal hal fa athara 'indahu talab. Yang demikian itu karena dia memiliki penghayatan dan pendalaman hingga dia mampu membayangkan betapa dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat ketika sangkakala dibunyikan kelak. Oleh karenanya, karena rasa takut yang begitu dalam di dalam hati beliau, beliau sampai mati, meninggal dunia. Demikian juga diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Wattur dan seterusnya, ya, Umar radhiyallahu taala anhu sakit, ya, disebabkan karena mendengarkan potongan ayat dalam surah At-Tur. Kemudian beliau mengatakan di sini, apabila engkau ruku, maka rasakanlah atau hadirkanlah sikap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau sujud, ya, tambahkanlah penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan diri kita rasakan pada saat itu. Li'annaka wada'tan nafsa mawdi'aha, karena sesungguhnya kamu pada saat sujud itu meletakkan jiwa kamu, meletakkan diri kamu pada tempat yang semestinya. Ya, ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan pada diri kita ini bahwasanya diri kita adalah diri yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Ketaatan yang kita lakukan tidak akan menambah apapun dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sujud, maka hadirkanlah perasaan itu, karena itu adalah saat-saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, waradat al-far'a ila aslihi bisujudi 'ala turab alladhi khuliqta minhu wa tafahham ma'na al-adhkar bizau. Nah, ketika kita sujud, kita sebenarnya mengembalikan diri kita kepada tanah. Ya, ketika kita sujud, banyak anggota tubuh kita, 7 anggota tubuh kita itu kembali menyentuh tanah. Dan disitulah awal kita diciptakan. Intinya kita kembali kepada penciptaan kita. Yang dulunya kita tanah, kita kembali ke tanah. Dan ketika kita sujud, kita merasakan itu. Saya kembali kepada asal kita. Dan ketika seorang sujud, ya, karena manusia ini terdiri dari dua. Yang pertama tanah, yang kedua adalah ruh. Ruh ini datangnya dari langit, sementara tanah berada di bumi. Dan setengah daripada dirinya kembali kepada asalnya pada saat dia sujud. فَأَمَّا مَنْ هُوَ قَائِمٌ بِسُورَةِ الصَّلَاةِ دُونَ مَعَانِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُنْكِرُ وُجُودَهُ. Sebelum itu beliau mengatakan, وَأَعْلَمْ أَنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ الْبَاطِنَةِ سَبَبٌ لِجَلَاءِ الْقَلْبِ مِنَ الصَّدَعِ وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود. Kata beliau di sini, melaksanakan salat dengan penghayatan yang begitu tinggi, kekhusyuan yang begitu indah, maka ini menjadikan hati seorang hamba terlepas dari segala macam kotoran dan karatan yang ada di dalamnya. Kemudian akan muncul di dalamnya cahaya Allah Subhanahu wa taala yang mana dengannya dia dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu melarang seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa bisa salat itu menjadikan seorang tidak melakukan kegiatan atau perkara-perkara yang keji dan munkar? Jawabannya karena hati seorang hamba yang sholat dan menghadirkan hatinya di dalam sholat dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, wa idza ahbabtuhu
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Apabila aku telah mencintainya, ya, maka aku adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengarkan dengan. Maksudnya adalah dia hanya mendengarkan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menjadi pandangannya yang mana dengannya aku memandang. Maksudnya adalah ketika dia memandang, dia hanya bisa memandang kepada yang dihalalkan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah ada kisah ya orang soleh. Orang soleh ini disebutkan oleh Syekh Mansur dalam buku beliau Al-Hulal Al-Bahiyah. Pada saat pada saat dia futur, dia merasa ingin bermaksiat. Maka dia cari cara untuk bermaksiat melalui pandangannya, tapi ya Allah Subhanahu wa taala jaga apapun yang dia buka internet kah, buka HP, buka yang lain, dia tidak bisa mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Dan ini bukti ya, kalau kita dipermudah untuk melakukan ketaatan, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan keburukan, maka bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti bahwasanya sholat kita memiliki dampak bagi diri kita. Akan tetapi jika sebaliknya, maka yang harus diperbaiki pertama kali adalah sholat kita. Baik, demikian ya pembahasan pada hari ini. Insya Allah pada pembahasan pekan depan, ya kalau misalnya masih ada umur, kita sama-sama mempelajari adab-adab terkait dengan sholat Jumat. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Teddy. Hafizahullah. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, Masya Allah. Sekarang Ustaz, mungkin ada yang bertanya pada ikhwan sekalian. Iya. Kita tunggu Ustaz, mungkin ada yang bertanya nanti Ustaz. Ya, bagaimana Ustaz? Mungkin kita tunggu sebentar Ustaz, mungkin ada nanti yang bertanya. Ya, sembari menunggu saya ingin sampaikan sesuatu ya. Buku yang seperti ini sebenarnya enak kita baca dan enak kita dengarkan. Akan tetapi di balik itu semua kita dituntut untuk beramal dengan pengetahuan yang ada di dalamnya. Ya, jadi bukan sekedar untuk kita kaji, tapi untuk kita amalkan. Karena agama kita ini, kawan-kawan sekalian, ya sekedar mengingatkan saja, agama kita ini adalah agama praktis. Segala konsep teori itu tidak ada gunanya kalau seorang hamba itu tidak mengamalkannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan watil kal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan demikianlah surga itu diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan. Allah tidak mengatakan bima kuntum ta'lamun, disebabkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian ilmui, tapi apa yang kalian amalkan. Dan mudah-mudahan ya majelis kita ini bisa menjadi satu wasilah untuk saling mengingatkan melalui buku yang kita baca bersama ini. Ya, untuk kita semua. Untuk yang berbicara, untuk yang menjadi panitia, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, Ustaz ya? Insyaallah. Ya, sebelum kami tutup Ustaz, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ada pertanyaan Ustaz. Oh ya. Bagaimana cara menghadirkan hati agar lebih khusyuk sholat dan ketika azan terdengar bersegera untuk sholat Ustaz? Ketika azan terdengar bersegera untuk sholat. Kita sudah bahas terkait dengan masalah ini ya, masalah
bersegera. Ini butuh latihan kawan-kawan sekalian. Targetkan dalam 40 hari ke depan, ya kita berusaha untuk mendengar azan langsung bergerak. Apapun yang kita kerjakan sekarang ini kita tinggalkan. Ini perlu ditargetkan dan dibiasakan, dan insya Allah 40 hari pertama itu akan membuat kita terbiasa. Dan untuk pembiasaan sendiri sepertinya butuh 1 tahun. Jadi kalau misalnya Anda hari ini semangat, kemudian melaksanakan sholat di awal waktu, dengar azan langsung pergi, ya kalau orang bilang tenggo, dengar bunyi teng langsung go. Kalau kita zan go, dengar azan langsung go. Langsung pergi, ini alhamdulillah menunjukkan hari ini Anda bersemangat. Tapi kalau misalnya Anda gugur di hari kedua, hari ketiga, bangkit lagi hari keempat dan kelima. Sampai 40 hari. Dan sekali lagi, ini butuh riyadhah, butuh olah jiwa. Butuh olah jiwa. Kalau misalnya kita ingin mengangkat beban yang beratnya 30 kilo, 40 kilo, ya dalam 1 hari, mungkin kita bisa angkat, tapi besok kita mungkin ogah-ogahan untuk mengangkatnya. Demikian pula ya, binaragawan itu bisa mengangkat ratusan kilo berat barbel itu karena sudah terbiasa yang dari kecil dulu, ya, kemudian yang besar. Demikian juga targetkan, ya sama-sama ya targetkan. Untuk hati yang khusyuk kita telah bahas dalam pertemuan yang lalu. Silahkan kalau ada kesempatan ya kita sama-sama dengarkan lagi materi yang pekan lalu. Ya. Ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum, bagaimana hukum yang mengkhususkan doa sujud terakhir? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkhususkan sujud terakhir. Yang pertama, doa dalam sujud itu mubah dan bahkan sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya dengan beberapa kaidah-kaidah, ya, dengan tidak membahasakan dengan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan ini berlaku pada semua sujud. Berlaku pada semua sujud. Ya. Tapi kenapa kalau kita hanya mengkhususkan pada sujud terakhir dan meyakini bahwasanya itu yang sampai yang datang dari Rasulullah SAW, maka ini tidak seharusnya dilakukan. Hendaknya berdoanya di seluruh sujud atau pada sujud-sujud yang ya, pada sujud apa saja, yang mana saja. Itu yang pertama. Akan tetapi ya sebagian orang mungkin merasa apabila dia berdoa di sujud pertama, sujud kedua, dia akan lalai, dia akan teralihkan kekhusyuan sholatnya dengan doanya, ya, kekhusyuan sholatnya dikalahkan oleh kekhusyuan doanya hingga dia lupa ini sujud keberapa. Maka orang yang seperti ini, ya, apabila dia sujud pada sujud terakhir kemudian membaca doa, dia masih insya Allah mendapatkan pahala sunnahnya dan masih mengamalkan sunnah Rasulullah SAW terkait dengan membaca doa di dalam sujud. Jadi tidak ada masalah. Ustaz ya, tanyanya hari ini. Oke, jadi bismillah. Syukran. Oh iya. Umi ya, siapa ya? Oke. Silakan. Ustaz Iqbal mungkin bisa bantu Ustaz yang tadi. Umi ya, atas nama Umi tadi di akunnya.
Iya. Ustaz, saya mau tanya, kalau di saat kita membaca surah, terus kita lupa atau loncat ayatnya bagaimana Ustaz? Kalau surahnya adalah surah Al-Fatihah, maka harus didatangkan surah Al-Fatihah itu secara sempurna dan berurutan sebagaimana ayatnya terurut dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh memajukan Malik Yaumiddin kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila surahnya adalah surah setelah surah Al-Fatihah, maka ini hukumnya sunnah membacanya terutama dalam salat-salat sunnah kita. Maka tidak ada masalah apabila, ya ini kalau tidak disengaja ya tentunya, kalau tidak disengaja, kalau disengaja lain lagi ceritanya. Apabila dia membaca kemudian dia lupa, maka yang pertama dia coba mengulangi, dia kembali ke ayat sebelumnya. Ya, kemudian kalau memang tidak bisa menyambung, maka tidak boleh loncat. Tidak boleh loncat ke ayat yang lain. Misalnya dia membaca la a'budu ma ta'budun. Kemudian dia lupa ayat berikutnya, kemudian dia mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu tidak tepat. Ya, tidak boleh loncat pada ayat berikutnya apabila yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan, sudah berusaha pula, tidak boleh loncat ke ayat berikutnya. Ya, hendaknya dia ruku di situ. Atau membaca surah yang lain yang dia paham. Dan ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran dalam salat itu adalah membaca yang sudah mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang telah mudah. Maksudnya yang telah mudah itu yang telah dihafal dengan baik. Sepertinya cukup dulu Ustaz karena kita sudah masuk waktu sholat Isya. Ya, Oke, jadi syukur jazakallah kepada Ustaz kita saat dipahami kepada ikhwan dan akhwat sekalian, kami mengucapkan syukur jazakallah telah bergabung pada akun kami, dan insya Allah pada pekan depan kita masuk pada pasal yang baru, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Pada ikhwan sekalian ya, terutama untuk ikhwan sekalian ini sangat penting untuk kita pelajari. Ya, kami mengucapkan syukur jazakallah khair sekali lagi kepada semuanya, dan kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.